Barcelona dilaporkan tengah membidik fullback Bayern Munich, Benjamin Pavard. Azulgrana berupaya untuk memperkokoh sisi kanan pertahanan mereka yang dianggap lemah musim ini. Menurut laporan dari jurnalis Spanyol, Javi Miguel seperti diwartakan Mia San Mia, Barcelona dan Bayern siap terlibat kembali dalam negosiasi transfer. Blaugrana menginginkan jasa Benjamin Pavard untuk didatangkan di bursa musim panas mendatang. Saat ini, sang pemain masih memiliki masa bakti hingga 2024 mendatang. Bayern sejatinya ingin menambah kontrak Pavard, namun sang pemain siap mendengarkan tawaran dari tim lain. Joan Laporta memberikan update terkini soal masa depan Sergio Busquets. Klub berharap mantan kapten timnas Spanyol bisa bertahan hingga akhir musim ini. Masa depan Busquets bersama Barcelona memang tengah dispekulasikan. Belakangan, sempat muncul spekulasi sang pemain akan angkat kaki di bursa Januari mendatang. Namun, Laporta mengklaim jika Xavi sudah meminta Busquets untuk bertahan sampai musim ini selesai dan klub tengah menunggu keputusan akhir dari jebolan La Masia itu. Erling Haaland langsung panas setelah libur sebulan lamanya karena jeda Piala Dunia 2022. Haaland tak butuh waktu lama untuk bikin gol di Piala Liga Inggris. Haaland berhasil membuktikan anggapan Guardiola keliru soal naluri bikin golnya bakal surut setelah libur sebulan lamanya karena Piala Dunia. Sebab, ia hanya butuh 10 menit untuk merobek jala gawang tim sekelas Liverpool pada laga 16 besar Piala Liga Inggris di Etihad Stadium, Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Tambahan satu gol tersebut membuat Haaland kini total sudah mengemas 24 gol hanya dalam 19 penampilan bersama The Citizens di semua kompetisi. Laporan dari Vicajes menyebutkan bahwa Barcelona sedang mempertimbangkan untuk menjual Rapinya. Hal tersebut dilakukan Barca karena mereka merasa penampilan sang winger menurun sebelum jeda internasional. Selain itu, performanya selama Piala Dunia 2022 di Qatar juga membuat tim Katalan khawatir. Sejauh ini, Rapinya telah tampil 18 kali untuk Blaugrana dengan catatan 2 gol dan 4 assist. Sementara itu, di Piala Dunia 2022 Rapinya gagal mencetak 1 gol pun dalam 5 pertandingan. Andai Barca benar-benar akan menjual Rapinya, laporan yang sama juga mengklaim bahwa tim Katalan bakal mempertimbangkan untuk memboyong Moussa Diaby atau Marcus Thuram ke Camp Nou. Masa bakti Jorginho memang akan selesai di akhir musim 2022/23. Hal tersebut berarti pemain berposisi gelandang itu bisa didapat secara cuma-cuma di bursa transfer musim panas. Dia juga sudah bisa menandatangani pra-kontrak dengan calon klub baru mulai tanggal 1 Januari tahun 2023. Setelah dalam beberapa waktu terakhir memilih bungkam, Jorginho akhirnya buka suara soal masa depannya di Chelsea. Pemain berusia 31 tahun itu mengakui bahwa dirinya bahagia di London dan tak menutup kemungkinan untuk bertahan. Namun untuk saat ini dirinya ingin fokus di sisa musim 2022-2023. Menurut laporan dari 90 Min, Erik ten Hag selaku manajer Manchester United masih ingin mendatangkan Frenkie de Jong. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu dikaitkan sepanjang musim panas lalu. Krisis finansial di FC Barcelona membuat klub yang bermarkas di Camp Nou itu ingin melepas de Jong. Manchester United tetap menjaga kontak dengan perwakilan de Jong. Terdapat keinginan bagi manajemen klub untuk membangun skuad yang dapat bersaing di papan atas Liga Inggris, dalam upaya mendapatkan gelar juara pertama sejak musim 2012-2013. Menurut kabar dari media asal Spanyol, Diario AS, gelandang Juventus Manuel Locatelli masuk sebagai target transfer Real Madrid menjelang bursa transfer musim dingin. Manuel Locatelli sejatinya masih punya Sassuolo karena Juve menggayatnya dengan status pinjaman plus kewajiban dipermanenkan pada musim panas 2023 untuk mahar total 30 juta euro. Namun belakangan muncul lagi kabar kepergiannya dari Turin, terutama beriringan dengan masalah finansial yang mendera klub. Kini Real Madrid dikabarkan tertarik kepada ex-gelandang AC Milan ini. Masa bakti Messi di Parc des Princes memang akan selesai di akhir musim 2022-2023.
Hal tersebut membuat sang pemain bisa didapat secara cuma-cuma di musim panas 2023. La Pilga juga sudah bisa menandatangani prakontrak dengan calon klub barunya per tanggal 1 Januari tahun 2023 mendatang. Beberapa klub pun dikabarkan siap memperebutkan tanda tangannya. Beredar kabar bahwa Barcelona akan mencoba untuk memulangkan Messi ke Camp Nou. Sayang, Presiden klub, Joan Laporta belum bisa memastikan kabar ini. Penyerang muda Barcelona yaitu Ansu Fati, mengungkapkan jika dirinya dulu sempat berlatih di Real Madrid sebelum bergabung dengan Akademi La Masia. Tidak banyak yang tahu kalau Fati sebenarnya bisa saja menjadi bagian dari skuad Real Madrid. Sebab dalam wawancaranya dengan majalah France Football, Fati berujar kalau dirinya dulu sempat berlatih bersama Madrid Castilla sebelum akhirnya lebih memilih La Masia sebagai tempat untuk menempa karir sepak bolanya. Inter Milan berminat untuk memboyong Marcus Thuram dari Borussia Mönchengladbach pada bursa transfer Januari nanti. Namun mereka kini perlu waspada karena kontestan Premier League yaitu Newcastle United, disebut-sebut juga tertarik kepada Thuram. Sejauh ini, sudah ada Inter Milan yang begitu kepincut dengan putra dari Lilian Thuram tersebut. Namun upaya Inter dalam memburu Thuram kini mendapatkan persaingan, karena Newcastle United disebut siap mengganggu Nerazzurri. Dalam laporan terbaru yang dihimpun dari El Mundo Deportivo, surat kabar asal Spanyol itu menulis jika Newcastle siap merogoh kocek mereka dalam-dalam untuk memboyong Thuram ke St. James Park. Liverpool sedang menunggu Jurgen Klopp untuk membuat keputusan tentang masa depan Arthur Melo. The Reds memiliki opsi untuk mengontrak pemain Brasil itu secara permanen dengan biaya sekitar 33 juta pound sterling. The Reds mengontrak Arthur dengan status pinjaman selama 1 musim dari Juventus pada hari batas waktu transfer di musim panas lalu. Liverpool memiliki opsi untuk mengontrak pemain tersebut seharga 33 juta pound sterling. Namun, ESPN mengklaim bos The Reds juga bisa memutuskan untuk mengirimnya kembali ke Juve pada Januari jika dia tidak melihatnya sebagai bagian dari rencananya. Klub sedang menunggu untuk melihat apa yang ex-bos Dortmund putuskan sebelum mengejar target lain di jendela transfer musim dingin. Lazio dikabarkan telah menyepakati transfer bek kiri Borussia Dortmund, Nico Schulz sebagai pemain pinjaman. Sang defender belum pernah bermain di musim ini. Raksasa Bundesliga ingin menyingkirkannya dari beban gaji mereka. Menurut kabar yang dilansir Bild, Bianco Celesti telah menyetujui kesepakatan untuk menambahkan Nico Schulz ke dalam skuad mereka Januari nanti. Kabar mengklaim bahwa sang pemain akan bergabung dengan klub asal Italia tersebut sebagai pemain pinjaman selama setengah tahun dan De Aquile siap menanggung 50% gajinya. Legenda Manchester United, Gary Neville, mengklaim Marcus Rashford saat ini telah kembali ke performa terbaiknya bersama skuad The Red Devils. Pernyataan itu disampaikan oleh Neville usai Rashford menjadi salah satu pahlawan kemenangan Manchester United saat menyingkirkan Burnley dari Piala Liga Inggris. Pada saat Manchester United meraih kemenangan dengan skor 2-0 atas Burnley di babak 16 besar Piala Liga Inggris. Rashford menjadi salah satu pemain yang menyumbangkan gol bagi Manchester United. Menanggapi penampilan Rashford pada pertandingan tersebut, Neville mengklaim Rashford saat ini telah kembali ke performa terbaiknya. Neville juga menyebut Rashford telah menunjukkan kualitasnya dengan tetap tampil memukau mengisi posisi sayap kanan meski bukan posisi terbaiknya. Kevin De Bruyne yang gagal bersama Belgia di Piala Dunia 2022 langsung tancap gas ketika kembali ke Manchester City. Ia mencatatkan total 2 assist pada putaran keempat Carabao Cup 2022. Kontribusinya yang tinggi seperti biasa berhasil membuat Manchester City menang 3-2 atas Liverpool di Etihad Stadium, Jumat, tanggal 23 Desember tahun 2022. Penampilannya yang impresif itu sampai membuat pelatih Pep Guardiola memujinya dengan level yang sangat tinggi. Pria yang biasa dipanggil Pep itu merasa De Bruyne layak disebut sebagai legendanya Manchester City. Tentu saja penilaiannya tidak hanya sekadar dari satu laga tersebut. Pemain berusia 31 tahun itu secara konsisten tampil apik selama bertahun-tahun. Chelsea hanya tinggal selangkah lagi mendapatkan jasa wonderkid asal Brasil, André Santos. Informasi tersebut diungkapkan langsung oleh jurnalis ternama, Fabrizio Romano.
Santos dipandang sebagai salah satu pemain muda paling menjanjikan di Brasil. Santos telah membuat 38 penampilan untuk Vasco da Gama dan mencetak 8 gol. Fabrizio Romano mengatakan Andre Santos akan segera menjadi milik Chelsea. The Blues tinggal selangkah lagi mencapai kesepakatan mengenai kepindahannya. Vasco da Gama dilaporkan bersedia melepas Santos pada bursa transfer Januari tahun 2023. Sang gelandang nantinya akan menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun. Fred dikabarkan sedang dalam pantauan raksasa Prancis, Paris Saint-Germain, walau ia baru saja menambah masa baktinya di Manchester United beberapa waktu lalu. Dilansir The Sun, PSG masih terus memelihara ketertarikan mereka memboyong Fred ke kota Paris. Les Parisiens merupakan penganggum lama dari Fred dan ingin kehadirannya bisa semakin memperkuat lini tengah mereka. Bukan cuma Fred, tapi Manchester United juga mengaktifkan klausul perpanjang kontrak punggawa lain, seperti Diogo Dalot, Luke Shaw, hingga Marcus Rashford. Sejak awal musim 2022-2023 lalu, Adrien Rabiot telah dirumorkan bakal bisa tinggalkan Juventus. Dirinya ternyata masih berpeluang untuk benar-benar angkat kaki dari Juventus. Alasan terbesarnya, karena Bianconeri sudah mempersilahkan Rabiot untuk melakukan negosiasi ke klub peminat di Januari tahun 2023 mendatang, setelah melihat masa kontraknya tinggal tersisa 6 bulan lagi. Juve yang nampak takkan memberikan penawaran kontrak baru, mengingat mereka dikabarkan sedang mengalami permasalahan finansial, membuat Massimiliano Allegri rela untuk segera kehilangan Rabiot. Arsenal dikabarkan siap untuk melakukan langkah pertama mereka untuk merekrut gelandang Juventus, Adrien Rabiot, pada Januari daripada menunggu kontraknya berakhir di musim panas. Setelah gagal menuntaskan kepindahan ke Manchester United pada musim panas, pemain berusia 27 tahun itu terancam dijual pada Januari untuk memastikan Juve mendapatkan biaya transfer dan The Gunners dapat memanfaatkan peluang tersebut. Menurut surat kabar Italia La Repubblica, Arsenal siap untuk menegosiasikan kepindahan Rabiot ke Emirates Stadium bulan depan, bukan musim panas mendatang saat dia berstatus bebas transfer. Al Nassr terus berupaya untuk mewujudkan transfer ambisius mereka dengan mendatangkan mega bintang Portugal yaitu Cristiano Ronaldo. Terbaru, klub kontestan Liga Arab Saudi itu dikabarkan mendapatkan dukungan eksternal dari pemerintah Saudi. Melansir pemberitaan sejumlah media di Eropa, Al Nassr dilaporkan sangat tertarik untuk meminang Cristiano Ronaldo. Kemudian jika mengutip dari laporan terbaru yang dilansir dari Sportsmail, Al Nassr kini mendapatkan dukungan eksternal dari pemerintah Saudi untuk mendatangkan Ronaldo. Pemerintah Saudi disebut ingin menjadikan Ronaldo sebagai duta khusus, untuk menggolkan rencana pencalonan Arab Saudi sebagai tuan rumah Piala Dunia 2030. Cristiano Ronaldo akhirnya menetapkan pilihan kepada Al Nassr. Tidak hanya itu, Ronaldo diketahui akan menjalin kontrak pula dengan pemerintah Arab Saudi. Laporan dari Marca memastikan bahwa Ronaldo telah berkomitmen bergabung dengan Al Nassr. Sang pemain akan terbang ke Riyadh untuk menandatangani kontraknya. Laporan tersebut menyebutkan Ronaldo akan tinggal di Arab Saudi sampai 2030. Ia tidak hanya akan punya kontrak dengan Al Nassr, tetapi juga dengan pemerintah Arab Saudi. Ronaldo kabarnya akan menandatangani kontrak berdurasi 2,5 tahun di Al Nassr. Selain itu, Ronaldo juga punya kontrak dengan pemerintah Arab Saudi sampai 2030 menjadi duta besar. Kontraknya di Al Nassr dilaporkan senilai 200 juta euro per musim. Sebagai perbandingan, Kylian Mbappe yang bergaji termahal saat ini hanya punya kontrak senilai 90 juta euro per musim.